segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama sekarang secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang kuat, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan dan waktu yang indah pada hari ini. Kami akan berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nika Anderson. Bila pikiran, perasaan, dan isi hati Bapa disampaikan melalui mulut lidah hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih pada hari ini. Urapi setiap kami dengan pewahyuan daripada sorga, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat Semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Haleluya, haleluya. Senang sekali. Hari ini Senin, 13 November 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya, dari Nika Anderson. Silakan Nika. Terima kasih Pastor Yongki. Shalom, saudaraku dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Senang sekali kita percaya, saya percaya kita semua sehat. Amin. Kita semua diberkati. Amin. Kita semua dalam perlindungannya, kita semua dalam penyertaannya. Tuhan itu sungguh-sungguh sangat baik dan teramat baik. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus kita. Jadi kita ini bersyukur sekali kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita diingatkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Di mana pentingnya kita ini sebagai umat Kristen, sebagai umat yang beriman kepadanya, untuk kita ini menyadari, untuk kita ini selalu memakai baju perang yang komplit. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa menggambarkan seorang prajurit itu seperti apa. Pakai yang komplit dari kepala sampai kakinya ya. Kenapa dia harus pakai pakaian komplit? Nggak boleh ada yang luput. Karena untuk siap berperang.
melawan godaan, segala godaan yang ada, yang dilancarkan oleh segala musuh yang ada di dunia ini. Musuh kita tuh cuma satu. Siapakah musuh kita? Iblis. Yang harus kita kalahkan, yang harus kita lawan. Makanya kalau kita berdoa, kita mematahkan segala penguasa-penguasa di udara. Kita patahkan segala roh-roh jahat itu. Karena roh-roh jahat itu tidak kelihatan, kita tidak bisa melihat. Tapi kita harus mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita ini diluputkan. Kita dihindari dari segala apapun yang ada. Yang tidak baik di dalam dunia ini. Tuhan Yesus kita tuh sungguh baik. Alkitab ini sebagai pedoman hidup kita. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh berbicara dalam kehidupan kita. Kalau kita suka selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, banyak sekarang teknologi sekarang sudah canggih ya, bisa lewat handphone, bisa dengan voice, bisa dengan kita mendengar di mana-mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Baik itu kita juga memuji Tuhan, kita baru saja memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Itu sesungguh hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kita tuh tidak membedakan status, tidak membedakan gender, tidak membedakan golongan, usia. Yang Tuhan mau adalah kita selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Karena musuh kita tuh iblis. Iblis itu bekerja, bermanifestasi dalam pikiran, tindakan supaya kita ini jatuh, supaya kita ini kalah, supaya kita ini benar-benar hancur, binasa. Itu tujuan iblis. Dan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam. Oleh sebab itu firman Tuhan itu benar-benar berkuasa. Kalau kita melakukan firman-Nya, kita pegang firman-Nya, kita mengandalkannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diluputkan dari segala mara bahaya apapun. Amin. Jadi Tuhan memberikan kabar baik yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dalam firman-Nya. Mari kita buka di dalam Efesus 6. Kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai ke 13. Efesus 6 ini berjudul perlengkapan rohani. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 13, mari kita baca bersama-sama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita ini harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita. Yang ke-11, diingatkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu sangat jahat. Tujuan iblis tadi menghancurkan, membinasakan. Bahkan iblis itu bukan menyerang orang-orang yang tidak beriman saja, tetapi anak-anak Tuhan pun diserang. Anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga diserang. Jadi iblis itu berusaha menyerang, tidak pernah tertidur juga. Tuhan tidak pernah tertidur, iblis juga tidak pernah tertidur. Sama-sama mau mendapatkan kita sebagai umat kesayangan Tuhan ini. Dia tidak terima iblis bahwa kita ini adalah gambaran yang serupa dengan Tuhan. Iblis tidak terima. Makanya orang Kristen pun juga berusaha diserang. Bukan berarti kita kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, memang kita selamat. Tetapi iblis tidak diam, tetapi diserang. Makanya sering berkata orang Kristen, kenapa ya kok ikut Yesus kok tetap menerima masalah? Kenapa ya kita menerima masalah? Kenapa masalah ini harus terjadi dalam hidupku? Tetapi Tuhan selalu ingatkan, supaya apa? Supaya kita ini kuat, supaya kita ini memiliki pengalaman bersamanya. Supaya akhirnya, di end-nya, ceritanya lakonnya menang selalu. Lakon itu pasti menang. Kita bersama Tuhan itu kita pasti menang. Karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Di firman Tuhan sudah diterangkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.
Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan mau kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Tidak boleh ada yang tidak. Artinya harus kita pakai semua di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan artinya secara fisik, tetapi perlengkapan ini secara rohani. Karena musuh kita tidak kelihatan. Amin. Di ayat ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita, hidup ini penuh perjuangan, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Tuhan mau, di ayat ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan itu memberikan kabar baik buat kita. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Tinggal kita mau taat atau tidak. Kita mau mentaati firman-Nya atau tidak. Tuhan berkata ambil. Supaya apa? Supaya kamu ini dapat mengadakan perlawanan. Kita ini dapat mengadakan perlawanan. Pada hari yang jahat itu kita tetap berdiri sehingga kita dapat menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan tidak mau hal yang tidak baik, yang tidak enak itu sebenarnya daripada kita. Tetapi masalah itu memang kadang Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk mengasah kita semakin murni di hadapannya. Seperti emas. Gimana dia mau jadi emas yang begitu indah? Ada yang pakai emas hari ini? Saya pakai salah satunya cincin nikah. Cincin nikah ini begitu indah. Begitu bentuknya, begitu bagus. Semua yang punya cincin nikah ya paling enggak pakai cincin nikah. Itu begitu bagus. Tetapi kenapa bisa begitu bagus emas yang kita pakai? Ada prosesnya. Kalau kita lihat prosesnya itu enggak mudah. Prosesnya tuh dipanasi, dibentuk, dipotong, dibentuk, itu sakit. Begitu juga Tuhan izinkan kadang masalah terjadi. Untuk apa? Untuk di akhirnya kita melihat bahwa Tuhan itu baik. Oh, maksud Tuhan itu seperti ini loh. Aku ternyata tuh Tuhan punya rencana. Jadi saat kita menghadapi masalah, kita harus selalu berkatakan, ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sungguh baik buat kita. Tuhan itu sayang kepada anaknya. Seperti Bapak sayang anaknya. Demikianlah kita sayang kepada Bapak. Amin. Di perlengkapan senjata Allah itu kita baca lagi di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Di dalam Efesus 6 ayat 14, jadilah berdiri tegap. Tuhan mau kita berdiri tegap, artinya siap. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Selanjutnya, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Perisai iman itu di tangan kiri. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan yang terakhir, terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita akan sama-sama pelajari kembali apa arti fungsi daripada perlengkapan senjata Allah ini. Di mana ini senjata Allah untuk kita pakai sebagai umat pemenang. Sehingga kita selalu berkata, yeay, I'm win. Kita pasti menang, kita pasti berhasil, kita pasti beruntung. Karena kita mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Kita menang, kita tidak mudah kalah. Kita pakai perlengkapan rohani ini. Seperti Paulus menggambarkan seorang prajurit Romawi pada waktu itu. Semua tahu ya gambaran prajurit ya. Demikianlah saat kita selalu memakai itu dan kita selalu ingat. Kita ini harus seperti prajurit Romawi. Dalam arti perlengkapan rohani. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan musuh kita yang tidak kelihatan. Amin. Di dalam senjata Allah ini yang Tuhan kasih buat kita. Ikat pinggang kebenaran. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kita dikasihkan ikat pinggang itu suatu fondasi. Di mana kalau kita pakai ikat pinggang kebenaran itu kita pakai dengan penuh kekuatan.
kita bisa menghadapi musuh-musuh kita. Artinya apa? Kita ini harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini harus benar di hadapannya. Tuhan mau hidup kita benar. Hidup kita tidak bercela di hadapannya. Kalau kita hidupnya benar, maka Tuhan itu akan meluputkan kita dari mara bahaya. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Fondasinya harus jelas dulu. Kita benar-benar mau hidup benar di hadapannya. Ikat pinggang kebenaran itu kita hidup benar di hadapannya. Kita memang tidak sempurna. Sebagai manusia banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi kita mau berusaha untuk jadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita mau menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan baju sirah. Kita harus pakai baju sirah keadilan dan kebenaran. Kita bisa masih menggambarkan prajurit Romawi kan, bahwa prajurit Romawi itu memakai baju sirah. Baju sirah itu pelindung dada. Jadi kalau kita polisi, prajurit selalu pakai pelindung dada. Dada itu dilindungi seperti vest gitu ya, yang dipakai para prajurit. Untuk apa? Melindungi organ vitalnya. Organ vital kita ini dilindungi. Artinya apa? Hati kita ini loh, itu harus bisa terpelihara. Supaya hati kita ini nggak gampang terserang. Supaya hati kita ini benar-benar benar di hadapannya. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita ini nggak baik, hati kita ini penuh dengan rencana-rencana yang tidak baik, maka tindakan kita tidak baik. Sering saat kita melihat seseorang begitu menjahati kita, seseorang menipu kita, seseorang berlaku tidak baik kepada kita, hati kita ini kadang merancangkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan mau kita berbaju sirah keadilan dan kebenaran. Percayalah, Tuhan itu raja di atas segala raja. Dia itu Allah yang adil. Kebenaran itu pasti akan muncul seperti sinar. Jadi kalau kita benar, kita jangan takut. Kalau kita benar, kita tetap percaya, kita menyerahkan persoalan kita ini ke hadapan Tuhan. Yang penting hati kita ini benar, tetapi kita tidak melakukan hal-hal di luar di mana kita merancangkan atau kita mau melawan musuh kita. Sekali lagi dikatakan musuh kita bukan manusia di sekitar kita. Musuh kita bukan teman kita, musuh kita bukan sahabat kita, bukan suami atau istri kita yang kadang mungkin menjengkelkan kita. Musuh kita bukan demikian. Musuh kita cuma satu. Tuhan selalu berkatakan, iblis. Tetapi manusia sering terkontaminasi. Dia selalu melihat musuhnya ya temannya, teman kerjanya. Bahkan selalu merencanakan, oh awas kamu ya. Kamu gituin aku akan balas. Jangan demikian. Tuhan mau hati kita ini terpelihara. Pakailah baju sirah keadilan dan kebenaran. Amin. Supaya hati kita ini terpelihara, organ vital kita ini terpelihara dengan sempurna. Amin. Yang selanjutnya, Tuhan mau kita mengenakan apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil dan damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada orang berperang, prajurit tidak pakai sepatu? Nggak ada. Kenapa dilambangkan sepatu? Supaya kita ini siap sedia. Masih ingat kalau di Amerika, anak-anak itu di sekolah, di preschool, sampai dimanapun, nggak boleh lepas sepatu. Bahkan waktu take a nap, pakai sepatu. Anak-anak di sekolah di Amerika. Kenapa? Kok dipakai sepatu? Dulu saya juga heran. Sepatunya nggak dilepas waktu take a nap. Enggak, Ma. Harus dipakai sepatunya. Sekarang saya baru sadar, saya baru tahu pada waktu itu. Oh, jadi kalau ada apa-apa mereka siap running, mereka siap lari. Jadi dalam segala situasi mereka siap. Jadi itulah kita tetap harus pakai sepatu. Artinya apa? Supaya kita ini siap sedia jadi saksinya, memenangkan jiwa terhadap keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita. Kita ini jadi berkat.
pakai kasut, pakai kaki, sepatunya dikasih ke sepatu. Jangan sampai nggak pakai sepatu. Itu gambaran prajurit. Nggak ada prajurit mau berperang atau polisi yang kita lihat. Terus mereka nggak pakai sepatu. Nggak ada. Semua prajurit pakai sepatu. Demikian kita harus pakai sepatu. Artinya gambarannya seperti apa? Kita harus siap jadi saksinya. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi kalau artinya kita harus siap. Kita tuh nggak boleh lengah. Kita nggak boleh lengah. Karena kalau kita sudah siap, maka kita percaya Tuhan itu akan bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang berharap, setiap orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya, senjata Allah. Kenakanlah senjata Allah. Perisai iman. Dikatakan perisai iman di ayat ke-16. Dalam segala keadaan. Segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman. Makanya anak Tuhan selalu dikatakan iman. Kita ini harus beriman. Beriman teguh, beriman yang kuat. Sungguh-sungguh beriman, tertanam di dalam iman. Kenapa firman Tuhan selalu menekankan soal iman? Iman Abraham, iman Nuh, iman Yusuf, iman Musa, iman Yakub, iman Daniel, iman. Sekarang katakan, sebut nama masing-masing. Saya iman Nike, sebut. Saya percaya kalau kita memiliki perisai iman itu di tangan kiri. Untuk apa? Untuk menangkis serangan panah. Untuk menahan panah, tombak pada waktu itu dari musuh. Itu hanya berupa gambaran, bukan secara fisik. Tetapi Tuhan mau kita pakai perisai iman. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Supaya kita ini beroleh perlindungan. Coba begini perisai iman, gambarannya. Kita melindungi tubuh kita. Seperti begitu perisai iman. Kita dapat perlindungan dari Tuhan. Kita dapat kekuatan dari Tuhan. Orang Kristen kalau nggak beriman itu nggak top chair, bukan orang Kristen. Tetapi kita ini menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan. Sehingga saat kita beriman, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka apa saja yang kau pergumulkan, apa saja yang kau bawa dalam doa, kalau kamu beriman yang tidak kelihatan akan menjadi kelihatan. Yang mustahil akan menjadi yang tidak mustahil menjadi mustahil di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu sungguh besar kuasanya seperti membalikkan telapak. Mudah sekali kita membalikkan telapak tangan kita. Begitu juga Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu mudah sekali. Tuhan mau memberkati kita, itu mudah sekali. Tetapi Tuhan juga bisa menghukum kita. Oleh sebab itu, jauhkanlah kita semuanya daripada hal-hal yang tidak baik. Pakai perisai iman. Karena di dalam 1 Petrus ayat 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu tuh siapa? Si iblis. Dia berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Tuhan mau kita lawan dia dengan iman yang teguh. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya Tuhan mau apa kita? Pakai ketopong keselamatan. Tahu ketopong keselamatan seperti helm. Prajurit pakai ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan untuk melindungi apa? Melindungi kepala kita dan panca indera kita. Artinya Tuhan mau apa? Seluruh kepala kita dan panca indera kita ini hidup kudus di hadapannya, hidup benar di hadapannya, sehingga pikiran kita bukan memikirkan hal-hal yang negatif, tetapi kita memikirkan hal-hal yang positif. Kita berpikir yang baik, seperti firman Tuhan katakan. Pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang benar. Perkatakanlah yang baik, yang sedap didengar. Dari mata, juga kita melakukan mata ini dipakai sebaik mungkin. Panca indera kita ini dipakai sebaik mungkin. Saat kita dipakai kita sebaik mungkin. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Yang terakhir, Tuhan berkata, perkenakanlah perlengkapan senjata Allah. Pedang roh. Efesus 6 ayat 17.
Yang tadi dikatakan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu apa pedang roh? Firman Allah. Di dalam firman Allah itu berkuasa. Ada kuasa di dalam firman-Nya. Seorang prajurit memegang pedang di tangan kanan. Di tangan kiri kita pakai perisai. Kenapa di tangan kanan? Nggak biasa ya pakai pedang di tangan kiri. Nggak aneh gitu sepertinya. Pakai pedang di tangan kanan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan. Kita melawan. Bahkan dikatakan kalau melawan pada saat itu bisa menusuk seperti begini. Itulah kita melawan iblis, melawan musuh kita, bukan melawan teman kita, bukan melawan suami atau istri, bukan melawan teman bekerja, sahabat, ataupun siapa aja. Tetapi Tuhan mau musuh kita cuma satu, yaitu iblis. Tuhan mau kita pakai pedang roh, sebab kita percaya firman Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan. Mari kita lihat sama-sama. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan Yesus sendiri saat dicobai oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan pun memakai firman Allah sebagai pedang untuk melawan si jahat. Jadi kita ini sebagai manusia yang saat ini hidup, seperti hidup di padang gurun. Seperti kita ini melakukan hal peperangan, siap sedia dalam keadaan apapun. Maka kenakanlah perlengkapan senjata Allah itu. Perlengkapan senjata Allah itu harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlengkapan rohani ini. Untuk apa? Untuk kita melawan daripada si jahat. Karena kalau kita nggak pakai, kita lengah. Kita hidup dalam zona nyaman. Kita lupa. Akhirnya apa? Kita melupakan Tuhan. Tapi kita melakukan semua apa yang kita lakukan berdasarkan keinginan kita. Berdasarkan apa yang kita pikirkan, berdasarkan kepintaran kita. Akhirnya keputusan-keputusan yang kita ambil bisa salah. Keputusan yang kita ambil merugikan kita. Tetapi kalau kita senantiasa siap sedia, pakai perlengkapan senjata Allah, pakai Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidup kita, sehingga Tuhan Yesus itu bekerja dalam kehidupan kita, dan kita menjadi umat-umat pemenang. Tuhan mau ingatkan, selain kita memakai kenakan perlengkapan senjata Allah, kita bukan sekedar memakai, tetapi kita harus bisa merawat senjata Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana merawat senjata Allah itu perlengkapan senjata Allah? Pedang pun kalau enggak kita asah akan menjadi tumpul. Harusnya rawat dengan baik, yaitu yang pertama kita harus rawat apa? Dengan senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Itu kita merawat, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Dan berdoa. Berdoalah setiap waktu. Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Artinya apa? Kalau doa kita saat ini belum terjawab, jangan berputus asa. Tetaplah berdoa. Pasti ada jawaban Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab. Sehingga selanjutnya apa Tuhan mau? Kita bersekutu dengan orang-orang seiman. Kita saling membangun. Kita menghindari dosa apapun. Kita tidak kompromi dengan dosa. Amin. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan mau memakai perlengkapan senjata Allah. Karena kita percaya dengan kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang menang. Kita tidak akan pernah kalah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kami semua untuk kami senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dengan demikian Tuhan kami percaya Tuhan, kami dapat melawan musuh kami. Musuh kami adalah iblis dan kami percaya Tuhan,
iblis kami kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menjadi umat pemenang. Kami akan menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang hidup dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik itu keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan setiap yang hadir, setiap yang mendengar, biar semuanya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Biar berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan, amin.